Halo teman-teman, kali ini kita akan kasih video full perjalanan ya dari Bukit Teletabis, daerah Jemplang menuju ke Malang. Nah, ini estimasi waktu ternyata sekitar 35 menit kita dari Jemplang, dari Bukit Teletabis ini pulang ke Malang. Sampai Tumpang itu sekitar 30 atau 35 menitan. Nanti videonya full ya mungkin agak membosankan ya, tapi untuk teman-teman yang tidak pernah tahu lewat jalan ini bisa tahu dari video ini. Nah, kita memang di Jemplang kita ngopi dulu ya, di Jemplang ngopi dulu sama teman-teman, baru setelah ngopi di Jemplang daerah dekat Teletabis baru kita langsung perjalanan pulang ke Malang. Sebelumnya memang kita dari Lumajang ya, jadi setelah sampai di Jemplang kita ngopi dulu di situ. Ini kita ngopi. Lah yo. Kono kuninge. Ngopi di Jemplang. Tapi posisi ngopinya di parkiran. Wah. Oke bos. Weh, sip. Kok gendenge kumat. Tahun biru filmnya iku. Saya tidak tahu. Stres aja nanggung-nanggung. Oh. Karena swimming Apa bekasnya Pak Deki? Berapa? 3 juta? 20. boleh gede hilang lah ya. Murah. Murah oke. Kan tujuannya Raimu nyerai selangan ini. nyewa BEM. Oh, nyewa ya. Ya. Oh, aduh, budal yamin ini. Oke. Oh, iya. Kacek 5 ngomah. Sak gurune terminal. Iya. Sing Lek lewat teko dalan kene bis iku ah. anu liwat dalan sing dalan biasa, Mas. Dan biasa. Kanan dalan Jatim, Lek teko kene kanan jalan. ATM Jatim. Wi ada anu maneh. Ada ngetan titik. Ada Indomaret. Apal. Ojo ngrekrut BK Blitar meneh. Wis oke. Iya. Wis oke. Hadir sampean. SKKN piye-piye. Iki Blitar wis aduh sijine Tulungagung. Aduh. Lero aku ngene. Wis kokean piye-piye. Oh, piye malah aku peh. Ya aku ketularan koyo ngene iki lah. Aku ya papeh malehan. Yesus. Ngemper. Ceritanya ini kita ngemper, guys. Kok gak enak. Paling aku ngakak dhewe, paling delok video aku ngomong guys. Kurang pas ya. Sule mau menyendiri terus iku opo? Le. Lah apa le? Ini lho. Kesambet ta kon. Ngopi ini kopi nih. Pesen mana? Pesen nih. Woi, pesen. Ya, ini kita ke Blitar ini datangkan dari berbagai daerah ini ya. Ini Flores saja kita datangkan ini hanya cuma ngopi di Halo. Senduro ya. Senduro ambil Jemplang. Kami di Pulau Lombok ya. Oh iya. Lombok meneh, golek dalan sing rusak ya. Kemplangi yo ngoke. Dalan golekno sing rusak kabeh. Adur. Ya, selain dari Flores kita datangkan dari Blitar ya. Oh, ini pulau ini pulau tersendiri nih ya. Ya, ada Pulau terluar ya. ya terluar, terdalam, poeter. Ini juga datangkan dari daerah jauh juga. Daerah Tumpang.
Tumpang. Jogja. Tumpang Jogja. Jauh sekali ya. Ini berbagai daerah ini. Tumpang daerah Ini kota Jogja. kota Arjosari juga kita datangkan ini. Sana super suka Di Ini. Jogja, jalannya jalan Tumpang. Oh, Jalan Tumpang ya. Oh, enggak tahu. Som. Nepak no. Oke. Diani tok ae wis. Wong loro siji. Nah ini karena sudah selesai kita ngopi di Jemplang ya, di sekitaran Bukit Teletabis. Jadi setelah puas di sini mungkin sekitar 1 jam kita ngopi ya di situ, di parkirannya, bukan di warungnya ya. kita ngopi di parkirannya. Cuma memang parkirannya pas sepi ya, jadi ya bisa buat tempat ngopi, buat ngobrol-ngobrol. Tapi memang sebelumnya kita sudah izin pada pemilik warung untuk ngopi di depan, boleh enggak gitu ya. Ternyata diperbolehkan, diizinkan, ya enggak apa-apa. Nah ini prosesi perjalanan kita pulang menuju ke Malang. Nah kita ternyata dari Bukit Teletabis terus menuju ke Malang, ini kita butuh waktu sekitar 35 sampai 45 menit. Sangat cepat sekali karena memang posisinya dari Jombang menuju ke Malang itu posisi jalannya itu turun ya. Jadi tidak terlalu butuh tenaga banyak untuk ngegas sepeda. Nah untuk teman-teman yang pakai Matic memang harus agak hati-hati ya, karena memang kalau Matic kan nggak ada brake engine-nya, jadi otomatis kan ini jadi hanya dari rem aja ya, rem depan sama rem belakang. Nah tapi ada beberapa teknik untuk teman-teman yang memakai Matic itu sebenarnya ada tekniknya. Nah supaya aman dalam perjalanan untuk turun dari Jepang itu menuju ke Malang. Nah, cuma juga buat teman-teman yang pakai Matic, kalau misalnya ke Bromo ya memang harus diperhatikan kondisi sepeda motornya. Jadi ya mungkin olinya harus diganti kan itu, terus beberapa harus servis ya supaya perjalanan aman kan itu, karena memang jalannya naik turun ya, jadi harus hati-hati itu. Karena beberapa kejadian untuk teman-teman yang pakai Matic ke Bromo itu sempat ada beberapa yang kecelakaan, terutama yang paling banyak adalah Matic. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Bromo yang pakai Matic, tolong hati-hati, diservis dulu sepedanya ya. Tadi pas berangkat dari Malang ke Lumajang kita pakai ada yang pakai Matic ya, ada yang pakai Matic. Nah ternyata dalam perjalanan pas naik, karena memang mereka berdua, jadi ternyata tidak kuat. Akhirnya yang digonceng dipindahkan ke teman satunya yang pakai sepeda motor lagi gitu ya. Jadi akhirnya yang pakai motor Matic akhirnya sendirian gitu, itu bisa naik gitu ya. Karena memang pas menuju Jemplang itu jalannya sangat sangat tinggi sekali ya. Jadi berat mungkin untuk bisa naik gitu ya. Apalagi kalau beberapa teman ternyata ada teknik untuk naik, untuk harus standar RPM berapa, terus untuk yang turun juga harus tekniknya seperti apa. Itu ternyata itu ada tekniknya. Saya pikir asal berangkat aja bisa. Itu sempat saya juga belajar dari beberapa teman yang tahu kondisinya itu ya. Nah ini perjalanan kita ya, ini nanti 35 menitan mungkin kalian agak merasa bosan ya, karena memang cuma yang dilihat dengan perjalanan ini. Cuma kalian bisa tahu untuk teman-teman yang belum pernah melihat perjalanan dari Jeplang menuju ke Malang, biasanya kan teman-teman ada beberapa teman yang berangkatnya dari Nongko Jajar, ada juga yang berangkatnya dari mungkin Probolinggo atau tempat lain. Nah kalau ini kita dari Malang ya, jadi biar teman-teman yang belum pernah tahu jalur lewat Tumpang, ini jalurnya, jadi yang kalian tahu seperti apa. Nah ini posisi perjalanan kita ya. Memang nanti akan bosen ya, tapi tidak apa-apa, tapi setidaknya untuk memberikan informasi pada teman-teman jalannya seperti apa, kondisinya seperti apa, biar
paham sebelum berangkat ke Bromo. Nah, ini perjalanan kita sudah melewati beberapa pedesaan yang ada di sekitaran Bromo ya. Nah, ini kita sering melewati perkebunan penduduk yang ada di sekitaran Jeplang ya. Jadi di situ kita banyak melihat perkebunan yang memakai model seperti teras siring ya. Dan kemiringannya sangat miring sekali gitu ya. Terus ini perjalanan kita pulang, kita juga saat ini juga mulai berkabut ya, ya untungnya kabutnya tidak sampai tebal gitu ya, tapi ini kalau kabutnya mungkin masih kabut biasa gitu, sehingga jarak pandang kita masih bisa melihat. Nah, dulu pernah berangkat pagi, mungkin sangat pagi sekali, sehingga akhirnya jarak pandangnya sulit kita melihat ke depan gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang memakai lampu warna putih itu pasti akan kesulitan di saat kondisi kabut ya. Nah, itu yang bisa terlihat pada kondisi kabut itu hanya lampu yang berwarna kuning. Jadi untungnya perjalanan kali ini kondisinya kabutnya tidak terlalu banyak ya, masih normal lah walaupun berkabut. Nah, ini perjalanan kita sekarang ini lagi menuju ke Malang ya, Nah, sempat kita pas di Jeplang itu sebenarnya masih pengen ngopi lama ya, cuma pas kondisinya saat itu kondisi cuacanya sudah mulai gelap ya, mulai mendung-mendung agak abu-abu ke hitam lah istilahnya, kayaknya kita melihatnya sepertinya mau hujan gitu. Karena kondisinya seperti itu, kita putuskan segera pulang aja, kita turun aja lah. Karena saya takutnya kalau terlalu enak di atas, terlalu lupa waktu ngobrol, karena kalau sudah ngopi itu biasanya lupa waktu ya. Ya akhirnya kita putuskan ya sudahlah, kita turun kan gitu ya. Saya takutnya kalau di atas itu kehujanan gitu. Kalau udah kehujanan nanti ya perjalanan selama 40 menit itu kedinginan. Saya takutnya seperti itu. Karena saya dulu pernah dari Jeplang, karena dulu pas ke Bukit Teletabis ya. Jadi karena pas hujan, terus pas kita pulang juga masih hujan. Jadi pas sampai Malang itu ya lumayan kedinginan tangan gitu ya. Jadi ya daripada kita kehujanan di jalan, lebih baik kita posisi segera pulang. Nah, ini kanan kiri kita
Nah, jurang ya, tadi keren, tapi asik kalau kita lihatnya gitu ya. Nah, ini kita nikmati sama teman-teman itu. Ini kita berangkat sekitar ada sepeda 9 kalau tidak salah, sekitar 9 orang pas kita berangkat maupun pulang. Memang tujuan awal kita sebenarnya kita ke Lumajang ya, kita ke Lumajang untuk nemuin teman dan itu. Cuma ini saya memang video kita mulainya dari Jemplang ya, dari Jemplang menuju ke Malang. Kita lihat estimasi waktunya, memang tujuannya saya sama teman-teman itu. Kita sudah mendekati ya, ini sebelah kanan itu jalan menuju ke Coban Trisula ya. Jadi kalau teman-teman ingin ke air terjun Trisula itu yang tadi belok kanan tadi ya. Nah kalau misalnya dari arah Malang ya berarti belok kiri. Nah ini kita sudah mendekati Malang ya, sudah mendekati Malang. Nah ini perjalanan kita sudah mau dekat dengan loket pembayaran ya, dengan loket pembayaran dari kalau seandainya kita mau ke Bromo itu ada loket pembayarannya. Ini kita sudah mulai dekat dengan loket pembayaran ya. Jadi kalau teman-teman seandainya mau ke Bromo, sekarang tiketnya mungkin kalau tidak salah sekitar 35.000 ya. Nah ini kalau kita ke Bromo, ini loket pembayaran sebelah kanan kita. Nah ini ada loket pembayarannya, ada di situ. Teman-teman yang mungkin seandainya belum pernah ke Bromo lewat jalur Tumpang, ini bisa sebagai informasi buat teman-teman yang ada di manapun juga yang ingin ke Bromo. Nah ini perjalanan kita pulang ke Malang ya. Ini kita melewati jalan setapak ya. Ya agak lebar dikit lah. Jadi kalau ada 2 kendaraan mobil yang lewat, ya memang harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan. Nah itu seperti depan itu, jadi harus pelan-pelan kalau persimpangan. Jadi bukan hanya mobil biasa yang lewat sini, juga truk juga lewat sini ya. Jadi lumayan rame ya. Ada yang beberapa teman atau mungkin beberapa orang yang mau ke Lumajang itu pakai mobil. Nah, pernah teman saya juga pakai sepeda motor untuk pergi ke Lumajang. Nah kalau ke Lumajang itu kalau lewat sini relatif lebih cepat ya waktunya daripada kalau seandainya lewat jalur Dampit ya, lewat jalur jalan raya besar yang menuju ke Lumajang. Itu biasanya estimasi sekitar mungkin 3 jam. Kalau di sini mungkin ditempuh mungkin sekitar 1,5 jam sudah sampai Lumajang. Cuma ya memang jalannya kalau di sini ya memang jalannya naiknya bukan main ya, jadi harus memang
kondisi sepeda motor yang lumayan prima. Tapi kalau lewat jalur Dampit ya, untuk pergi ke Lumajang itu jalannya lurus-lurus aja ya, jadi santai landai gitu ya. Cuma memang estimasinya waktu yang memang jauh lebih panjang. Nah, teman-teman saya yang rumahnya di Lumajang itu lebih suka lewat sini ya, karena memang perjalanannya memang agak ekstrim, jadi mengurangi kantuk ya, mengurangi ngantuk gitu ya. Juga selain itu pemandangannya juga bagus, jadi rata-rata teman-teman lebih suka yang lewat jalur ini. Nah, ini kita sudah sampai di Coban Pelangi ya. Ini Coban Pelangi, sebelah kiri kita Coban Pelangi. Nah, sempat beberapa teman mau berhenti, tapi ya karena memang sudah habis barusan ngopi ya, jadi kita akhirnya lanjut aja kan itu ya. Ini lumayan ramai ya, lumayan ramai yang ke Coban Pelangi. Itu juga kalau pengen ngopi atau beli bakso bisa di situ, Coban Pelangi. Jadi air terjun Pelangi. Nah, akhirnya kita lanjut aja kan itu ya, biar bisa langsung istirahat di rumah ya. Nah, ini perjalanannya, ini sudah mau mendekati ke ini apa, rest area ya, sudah mendekati dengan perkampungan penduduk, sudah mendekati di rest area. Jadi kalau teman-teman ingin ke Bromo biasanya diantarkan ke rest area dulu sambil menunggu kendaraannya, menunggu jeepnya, menunggu kumpul semua, baru berangkat dari daerah rest area. Nah, semua ini kondisi jalannya banyak kan turun ya, banyak kan turun. Nah, ini kita sudah di daerah perkampungan penduduk, dan ini sudah area-area di mana area rest area ya, rest area ya, untuk teman-teman yang ingin ke Bromo. Jadi tempat tunggunya di sini, di sekitaran ini nih. Ini kalau pagi itu ya pemandangannya bagus itu ya. Jadi di rest area ini kalau misalnya berangkat pagi jam 7 atau kita sampai sini jam 6 atau mungkin jam 8 itu masih bagus-bagusnya terlihat pegunungannya. Selain itu juga perkebunannya juga terlihat bagus ya. Yang saya suka di sini kalau berangkat pagi pegunungannya terlihat itu bagus, dan untuk foto video, untuk wisata bagus juga gitu ya. Terutama untuk kalian yang suka main Instagram kan itu ya, untuk suka main Facebook atau apa, pengen menampilkan alam, coba aja datang ke sini gitu ya. Tinggal cari apa spot tempatnya, foto-fotonya di mana, itu bisa kalian cari sendiri ya di situ. Bagus kok di sini. Di rest area ini recommended untuk kalian datang ke Bromo lewat jalur Tumpang gitu ya. Bagus sekali. Sesekali coba ke sini ya, untuk yang belum pernah ya. Nah, ini kita sudah di perkampungan penduduknya ya. Ini kita tinggal nanti perjalanan pulang sampai Malang gitu ya. Jadi ini review dari saya ya, dari Jemplang menuju ke Malang. Jadi butuh waktu 35-45 menit sampai Tumpang, sampai Malang. Jadi sangat cepat sekali kan itu ya. Untuk ingin teman-teman yang ingin main ke Bromo, silahkan coba